Tangis pilu suami Fatimah Az-Zahra di Batu Nisan, doakan istri yang berpulang dengan AKP Novandi Arya, semoga husnul khawatimah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Tangis pilu suami Fatimah Az-Zahra di Batu Nisan, doakan istri yang berpulang dengan AKP Novandi Arya, semoga husnul khawatimah. Jenazah Fatimah atau Sis Zahra korban tewas bersama AKP Novandi Arya Karisma dalam kecelakaan maut di Senen, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022, dini hari, telah dimakamkan, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022, pagi. Fatimah dimakamkan di kampung halamannya, di Desa Kotomudik, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Desa tersebut berjarak 400-an km dari kota Jambi, ibu kota provinsi. Jenazah tiba di rumah duka Kamis dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Setelah disemayamkan di rumah duka selama beberapa jam, jenazah kemudian disalatkan di Masjid Al-Ikhlas, masjid di dekat rumah duka. Selanjutnya, dilakukan pemakaman pada Kamis pagi. Pemakaman diiringi isak tangis keluarga, sebagaimana terlihat dalam tayangan video berita CNN Indonesia. Di pemakaman, tampak Floren Putra, suami Fatimah, bersama dengan kedua putrinya yang masih di bawah umur. Floren Putra ikut memasukkan peti jenazah sang istri ke liang lahat. Dia juga tampak memeluk kedua putrinya sambil memegang foto sang istri tercinta. Ekspresi amat sedih terpancar dari diri Floren Putra bersama buah hatinya. Floren Putra yang berbisnis orkes tunggal tinggal di Jambi bersama dengan kedua putrinya. Sementara, Fatimah lebih banyak berada di Jakarta untuk menjalankan bisnis alat kecantikan. Fatimah juga sempat tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hingga menjadi pengurus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Banjarmasin. Setelah kecelakaan maut yang merenggut nyawa Fatimah dan AKP Novandi Arya Karisma, penyidik dari Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya juga menetapkan Fatimah sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Polisi menjadikan Fatimah sebagai tersangka karena dia diketahui sebagai pengemudi mobil sedan Toyota Camry berplat nomor B1102D yang juga ditumpangi oleh AKP Novandi Arya dan dianggap lalai oleh pihak kepolisian. Menurut kepolisian, kelalaian Fatimah menyebabkan seseorang meninggal dunia. Karena ini laka lantas tunggal, kemudian pengemudinya adalah saudari F, menyebabkan korban saudara Nak meninggal. Maka si pengemudi saudari F ini dijadikan tersangka. Itu kesimpulannya, kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022. Selain itu, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyatakan penetapan tersangka kepada Fatimah berdasarkan serangkaian olah tempat kejadian perkara, TKP, dikutip dari Kompas.com. Karena penyidik menyimpulkan bahwa saudara F sebagai pengemudi, dengan demikian maka saudari F dijadikan sebagai tersangka dalam kasus laka lantas tersebut, kata dia. Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo juga menjelaskan, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, kasus kecelakaan mobil ini. Dirinya mengatakan alasan penghentian penyidikan karena Fatimah selaku tersangka telah meninggal dunia. Menurutnya, langkah yang diambil telah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Sesuai dengan KUHAP, penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus laka lantas tersebut dan kemudian penyidik menerbitkan SP3, jelasnya mengatakan. Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan tunggal sebuah mobil sedan Toyota Camry terjadi pada Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Mobil tersebut menabrak pembatas jalur Transjakarta dan membuatnya terbakar. Diduga mobil Toyota Camry yang ditumpangi korban tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya,
Mobil pun hilang kendali dan menabrak separator busway di kawasan Senen sehingga gesekan yang terjadi menimbulkan percikan api. Mungkin dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga kemudian menabrak separator itu menimbulkan percikan api, tutur Sambodo. Kecelakaan ini pun mengakibatkan AKP Novandi Arya Karisma yang juga merupakan anak dari Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang dan Fatimah meninggal dunia. Sudah lama tak bertemu, begini pengakuan suami Sis Zahra, wanita yang tewas bersama AKP Novandi Arya. Beberapa waktu lalu telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal di daerah Senen, Jakarta Pusat. Kecelakaan tersebut menewaskan seorang politisi dari PSI, Fatimah Az-Zahrah dan juga putra Gubernur Kalimantan Utara, AKP Novandi Arya Karisma. Belakangan diketahui Fatimah merupakan perempuan asal Kerinci, Provinsi Jambi. Ia pun telah bersuami serta memiliki anak. Sang suami yang bernama Floren Putra, mengaku sudah lama tak bertemu dengan sang istri karena sang istri memilih tinggal di Jakarta. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha organ tunggal memilih tinggal di kota Sungai Penuh bersama buah hatinya. Mendengar kabar tewasnya sang istri tewas, Floren pun mengungkapkan kesedihannya melalui laman Instagram pribadinya. Bersama teman-temannya, Floren Putra nampak menunggu kedatangan jenazah Fatimah Az-Zahra. Detik-detik penjemputan alam, Fatimah di kota Bangko pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tulis Floren, dikutip Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Pertemuan ini disebut Floren Putra untuk terakhir kalinya, apalagi ia dan Fatimah sudah begitu lama terpisah. Nemenin istri tuk terakhir kali, lanjut Floren Putra disertai raut wajah yang sedih. Floren juga menuliskan kalimat curahan hatinya untuk sang istri tercinta. Berikut kalimat yang dituliskan Floren di Facebook, "Selamat jalan istriku. Perjuanganmu selama ini telah selesai. Semoga kau istirahat yang tenang di alam sana. Aku ikhlas memaafkan semua kesalahanmu selama ini. Tugasmu seorang ibu akan aku lanjutkan sampai giliran ajalku datang. Maura dan Rumisya jangan sedih ya nak. Masih ada papa yang menyayangi kalian." Dilansir terkini.id via Tribun, Ketua DPD PSI Kota Banjarmasin Antung Ridwan membenarkan bahwa Fatimah atau akrab dipanggil Sis Zahra merupakan anggota DPD PSI Kota Banjarmasin. Antung menyebut, Sis Zahra bergabung dengan Partai PSI sejak tahun 2021 lalu. Fatimah, kata Antung, dikenal sebagai sosok yang aktif di kepengurusan partai bahkan Fatimah tercatat sebagai Divisi Aksi Sosial dan Bencana DPD PSI Kota Banjarmasin. Antung pun mengenang sosok Fatimah sebagai pribadi yang aktif di kegiatan partai. Fatimah juga mudah bergaul dengan rekan-rekan lainnya. Almarhumah kader aktif di Kota Banjarmasin, dia baru pindah ke Jakarta, ujarnya. Berduaan di mobil AKP Novandi, sosok ini sebut Fatimah Sis Zahra adalah pelakor, dia perusak rumah tangga saya. Hubungan kader PSI cantik yang tewas bersama AKP Novandi, benarkah sepasang kekasih? Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengonfirmasi dan membenarkan bahwa identitas kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Fatimah merupakan perempuan korban yang tewas dalam sedan Toyota Camry terbakar. Insiden kecelakaan tersebut juga melibatkan AKP Novandi Arya Karisma adalah kader. Keduanya dilaporkan tewas seketika di lokasi kejadian. Iya benar. Korban wanita bernama Fatimah kader PSI, ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan kepada wartawan, Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Polisi mengaku mengalami kendala dalam proses mengidentifikasi kedua jenazah sebelumnya. Namun, akhirnya jasad Fatimah teridentifikasi dari pengenalan properti yang melekat pada tubuhnya. Selain itu, ada beberapa tanda-tanda pada jenazah korban yang dapat dikenali oleh pihak keluarga. Apa hubungan kader PSI cantik Fatimah dengan AKP Novandi Arya Karisma? Sedangkan, terkait apakah antara almarhum AKP Novandi dan Fatimah punya hubungan sebagai kekasih, polisi mengaku pihak keluarga masih berduka sehingga tidak mungkin menanyakan hal-hal semacam ini. Kan masih berduka, kata dia. Sebelumnya diberitakan, mobil sedan Toyota Camry dengan nomor polisi B1102 di kecelakaan tunggal di Jalan Raya Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022 sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Buntut kecelakaan tunggal ini, AKP Novandi Arya Karisma dan kader PSI cantik Fatimah yang berada di dalam mobil tewas. Keduanya tewas mengenaskan karena ikut terbakar di dalam mobil tersebut. Mobil menabrak separator busway kemudian terbakar, kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat,
Komisaris Polisi Purwanta pada Senin, tanggal 7 Februari lalu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komentar yang bijak ya.